Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita akan memulai ibadah Minggu Palmarum, dan sebelum memulai ibadah saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Saudari Yuni Ketetik, tanggal 28 dari kelompok 1, Ibu Francisca Romana Amiatun, tanggal 29 dari kelompok 2, Ibu Mujiati, tanggal 30 dari kelompok 3, Ananda Yohana Intianabel Kristiadi, tanggal 30 dari kelompok 5, Bapak Sudarman, tanggal 31 dari Banyu Biru, dan Bapak Gideon Sriono, tanggal 2 dari kelompok 2. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun ini. Selanjutnya, masa Paskah GKJ Ambarawa tahun 2021. Aksi puasa yang sudah dimulai tanggal 17 Februari sampai tanggal 4 April 2021, dan pengumpulan persembahan aksi puasa pada kebaktian Paskah tanggal 4 April 2021. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan tanggal 1 April 2021 jam 5:30 sore di gedung Gereja Atas. Ibadah Jumat Agung dengan perjamuan kudus istimewa tanggal 2 April 2021 untuk induk jam 7 pagi, Pepantan Banyu Biru jam 9 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi dilaksanakan tanggal 3 April 2021 jam 5:30 sore di gedung Gereja Atas. Untuk ibadah Minggu Paskah dilaksanakan tanggal 4 April 2021, induk jam 7 pagi dan jam 4:30 sore, untuk Pepantan Banyu Biru jam 9 pagi. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Selanjutnya, rapat pleno majelis. Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 akan dilaksanakan rapat pleno majelis GKJ Ambarawa yang bertempat di GKJ Ambarawa dimulai jam 17.00 sampai dengan selesai. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat serta kehadiran segenap majelis. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus istimewa pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus istimewa. Untuk Ambarawa pukul 7 pagi dan Pepantan Banyu Biru pukul 9 pagi. Mohon perhatian, dukungan dan doa serta kesiapan diri dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya, pengakuan percaya. Pada kebaktian Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 akan dilayankan pengakuan percaya atas diri Saudari Eirin Arela Wilov Vista Prakosa, putri dari Ibu Yohana Yuliani Widi Asmoro dan Bapak Daniel Bayu Prakosa dari kelompok 4. Pendadaran dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 jam 4:30 di gereja. Mohon perhatian, dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta jemaat untuk minggu ini. Untuk selengkapnya bisa Bapak Ibu baca sendiri di warta gereja yang sudah disediakan. Liturgi Minggu Palmarum dengan tema Berani Menderita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dengan melambaikan daun palem, marilah kita memulai ibadah dan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 85 bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana.
Ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita kembali melambaikan daun palem kita sebagai simbol pengharapan, simbol sukacita, dengan tetap menyanyikan Kidung Jemaat nomor 85 bait yang kedua, kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama kita melalui hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa kita dan mengungkapkannya di dalam nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 169 bait yang pertama, memandang salib Rajaku. Sebagai pedoman di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari,
Tuhan juga memberikan berita anugerah beserta petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Sedangkan untuk petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita menyanggupi berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 401 bait yang pertama, Makin Dekat Tuhan. Jemaat milik Kristus, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menunjukkan tanda kasih kita untuk melayani sesama dan untuk melayani Tuhan.
Adapun sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 29. Demikian firman dari Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk di dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, sebab perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kita menyanyikan kidung pujian melalui PKJ 146 bait yang ketiga, bawa persembahan. Bersembah diriku untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan. Anda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini sebagai tanda rasa syukur kami atas kasih, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengar dan menerima firman Tuhan. Mampukan kami untuk bisa menyimaknya, mendengarnya, dan sekaligus bisa merasa-rasakannya di dalam diri dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun,
Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu Prapaskah yang ke-6, di minggu Palma, minggu Palmarum ini, kita disodori tema berani menderita. Bapak Ibu, minggu Palma ini adalah hari suci yang sangat menantang bagi kita. Menantang bagi setiap insan percaya di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini. Karena ini menjadi titik masuk puncak pengharapan iman Kristen. Ini menjadi titik masuk Minggu Suci Paskah. Dikatakan menantang karena Minggu Palma ini merupakan kesempatan ketika tangan kita sama-sama melambaikan daun palem ini, tentunya dengan semangat, dengan pengharapan, dengan penuh kerinduan akan kedatangan Allah, kedatangan Mesias. Tapi di satu sisi kita juga harus melawan pandemi. Jadi di Minggu Palma ini, satu sisi kita percaya orang Kristen itu perlu kembali menghayati, mengalami salib sebelum mengalami Paskah. Jadi mengalami salib yang penuh dengan penderitaan sebelum mengalami Paskah yang penuh dengan sukacita. Sebab kalau kita keluar dari prinsip ini, tanpa mengalami salib Kristus, tanpa mengalami penderitaan Kristus, maka Paskah pada dasarnya tidak akan memiliki makna. Iman kita tidak ditingkatkan, tidak dipromosikan menjadi lebih dalam. Jadi tantangan Minggu Palem ini kita diajak untuk berani menderita. Berani merangkul kesedihan sekaligus merangkul perayaan.
berani menggenggam dengan suka sekaligus menggenggam duka. Jadi Minggu Palma ini adalah minggu penegasan bahwasanya terbuka adanya sesuatu pengingkaran. Terbuka akan adanya sesuatu pengkhianatan yang bisa dilakukan oleh orang yang mengaku percaya. Jadi Minggu Palma ini justru minggu pengingat untuk kita. Di minggu-minggu menjelang Paskah bisa jadi di situ terjadi pengingkaran, terjadi pengkhianatan. Bapak Ibu, Minggu Palem tadi diawali dengan perayaan. Tetapi perayaan yang mungkin terasa agak ganjil. Perayaan yang tidak sepenuh hati. Tadi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus datang dengan tawa, dengan kegembiraan, dengan harapan yang begitu tinggi, dengan kerinduan akan pentabisan seorang Mesias, seorang juru selamat. Jadi apa yang mereka lihat ketika Yesus berkendara keledai memasuki kota, itu adalah keagungan seorang Raja Israel. Jadi beberapa pengikut mereka itu percaya inilah era politik baru. Inilah zaman baru. Jadi itu yang terbersit dan menguasai seluruh pikiran orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana. Jadi bagi tradisi orang Yahudi, momen Paskah itu adalah momen pentabisan seorang raja baru. Dan raja baru itu sudah dinubuatkan akan mengendarai seekor keledai. Jadi tadi saya mengatakan ada sesuatu yang ganjil di mana? Di satu sisi ada orang-orang yang punya pengharapan yang demikian luar biasa, ada kerumunan, ada yang massal tadi, bahkan mencopot pakaian mereka, menggelarnya di pinggir jalan, mengambil ranting-ranting, lalu menyebarkannya. Tetapi ada transisi. Ada sesuatu di balik itu. Suasana konflik yang terpendam, yang seolah-olah ada di pinggiran karnaval itu. Kegelapan akan segera datang. Karena para pemimpin politik, karena pemimpin agama Israel pada saat itu sebenarnya sedang merancang suatu rekayasa, sesuatu kelicikan. Jadi Minggu Palem ini adalah tentang Yesus dan tentang kita. Minggu Palem ini menggambarkan ketenaran dan popularitas yang berubah-ubah, yang bisa seketika juga berubah. Nah, ini menyadarkan kita yang namanya ketenaran dan popularitas itu bisa berubah-ubah. Ini menunjukkan kepada kita ada ketidakstabilan spiritual yang bisa kita miliki. Atau ini bisa menunjukkan kepada kita akan ketidakmampuan dalam hal kesetiaan kita pada jalan Allah. Ketidakmampuan kita untuk mengikatkan diri untuk sepenuhnya berada pada jalan Allah. Terutama pada saat-saat konflik. Jadi Bapak Ibu, Minggu Palem adalah minggu yang tepat untuk merefleksikan saat-saat kritis, saat-saat krisis, saat-saat transisi. Kegembiraan Minggu Palem yang riuh dengan penyanyi-penyanyi yang mengatakan Hosana tadi, dengan harapan dan dengan iman yang berorientasi pada kejayaan Israel, kesuksesan bangsa Israel, tiba-tiba bisa tergantikan oleh suatu keadaan yang ironi, satu keadaan yang sinisme. Yaitu apa? Bisa dibanting, diganti oleh usaha pementingan diri sendiri seseorang.
bisa diganti oleh pengingkaran dan pengabehan terhadap suatu keadaan yang sulit. Artinya orang tidak mau masuk dalam situasi sulit. Jadi kita berharap bahwa diri kita semoga bukan termasuk orang-orang yang pada saat tertentu berteriak hosana, tetapi pada saat tertentu berteriak bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Atau lebih buruk lagi, kita jatuh pada pengingkaran yang secara langsung. Jadi krisis itulah inti sebenarnya kalau kita mau masuk ke dalaman dari Minggu Palem ini. Karena dimulai dengan perayaan, dimulai dengan harapan akan adanya zaman baru, era baru, dimulai dengan teriakan hosana yang artinya datanglah ya Allah. Diiringi dengan teriakan usir penjajah, usir penindas Romawi, usir atau rubah tatanan politik dan agama dengan tatanan politik yang baru. Namun itu tiba-tiba luruh. Karena itu bukan misi Yesus. Yesus memiliki suatu visi yang berbeda. Yesus memiliki keyakinan yang berbeda terhadap keadaan yang ada. Yesus lebih percaya pada kehendak Bapa yang akan membawanya ke kayu salib. Oleh karena itu Yesus menolak untuk terlibat dalam euforia yang dimiliki oleh orang yang berteriak-teriak dengan penuh pengharapan tadi. Jadi Bapak Ibu, bagian inti sebenarnya dari Minggu Palem itu ada di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 yang menjadi petunjuk hidup baru. Karena bagian inilah yang meruntuhkan seluruh keadaan yang dimiliki, yang ada dalam pikiran orang-orang yang sama sekali berbeda. Bagian Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini menggambarkan adanya satu jenis baru dari suatu kekuasaan. Suatu cara baru untuk menghadapi kesuksesan. Ini adalah satu kemenangan yang sama sekali berbeda dengan yang dimiliki oleh cara-cara manusia biasa. Ini 180 derajat berbeda dibanding dengan harapan yang mengental pada saat itu. Jadi adanya cara Mesias yang baru, Mesias Kristus yang baru, dengan cara yang baru, yang seperti apa? Yaitu yang meraih kemenangan dengan menjadi salah satu dari kita, menjadi bagian dari kita, yang ikut menanggung kelemahan dan keterbatasan kita, yang ikut juga mengubah diri kita. Kekuasaan yang diperoleh bukan dengan cara memerintah dari atas, tetapi dengan cara menyentuh lembut, mendatangi, menyembuh, disertai dengan tindakan keramah tamahan. Suatu usaha menciptakan dunia baru di mana tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain, tidak ada pihak lawan, tidak ada pihak musuh. Bahkan suatu cara baru di mana orang yang membenci kita pun harus didekati, harus dirayu, dibujuk untuk bisa tercapai rekonsiliasi, tercapai kedamaian, tercapai keselamatan bersama. Inilah yang meluruhkan harapan orang-orang Israel tadi. Karena ada cara baru yang sama sekali tidak dipikirkan oleh orang-orang Israel. Jadi dalam kemenangan Kristus, setiap orang nanti akan membungkuk, setiap orang nanti akan sujud, setiap orang nanti akan bertelur di hadapannya,
Bukan karena ancaman, bukan karena rasa takut, tetapi bersujud, bertelut karena kasih. Karena kasih sayang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, para pembaca surat Efesus ini tidak pasti akan terkejut dengan definisi baru dari sebuah kekuatan. Kalau orang Jawa mengatakan menang tanpa bolo, ya, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa tanding. Inilah Mesias. Jadi para pembaca kitab Efesus tadi tentunya melihat suatu warna yang baru, definisi yang baru dari apa yang disebut dengan kekuatan, apa yang disebut dengan kekuasaan itu. Sebab cara itu 180 derajat berbeda dengan kebijakan dunia, dengan cara dunia, dengan cara raja-raja. Bapak Ibu, Filipi pasal 2 ayat 5-11 tadi mengundang kita supaya kita bisa memahami, mengerti, bahkan berbagi tentang pikiran Kristus. Supaya di dalam kita mengambil keputusan kita memakai cara kerja Kristus. Apa cara kerja Kristus? Kalau boleh saya simpulkan lagi, yaitu mengandalkan kekuatan relasional. Jadi ini cara baru, proses baru dari Mesias yang baru. Memang kelihatannya terkesan amat lambat dan kurang signifikan kalau dibandingkan dengan cara pemaksaan atau penundukan. Kalau kita memimpin sesuatu dengan memaksa, dengan mengharapkan ketundukan akan efektif. Itu cara manusia. Tapi yang tunduk, yang dipaksa itu tidak melakukannya dengan tulus sehingga tidak bisa 100% kapasitas ia keluarkan. Beda dengan kekuatan relasional. Jadi cara Mesias baru di dalam tetap memelihara hubungan, dengan tetap membiarkan pintu selalu terbuka, hati yang terbuka, adanya rekonsiliasi yang terus-menerus dibangun, berusaha menghormati sudut pandang orang-orang yang mungkin berbeda. Inilah cara kerja Kristus, inilah pikiran Kristus. Dan inilah yang disebut dengan pendekatan kenosis, pendekatan pengosongan diri. Sekali lagi, mungkin ini tidak sama atau berbeda atau tidak sesuai dengan kebijakan dan hikmat duniawi. Mungkin ini jauh dari perilaku harian kita. Namun kenosis ini mendorong kita untuk justru lebih mampu bertahan menghadapi adanya pertentangan, adanya kekerasan. Jadi berbeda sering gak sih? Kalau cara duniawi itu ya negatif dilawan negatif, positif dilawan positif. Tapi kalau cara kenosis ini, apapun juga yang dihadapinya tetap dengan positif. Misalnya, kalau mendapati orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, kalau yang lain mengatakan harus ditangkap, diadili, pengaruhnya dinetralkan. Tetapi kalau cara kenosis ini tidak seperti itu. Ia juga harus dilihat sebagai anak-anak Tuhan yang bisa berubah. Musuh atau perilaku yang bersifat demonik tidak harus dihadapi dengan cara kekerasan yang bisa menimbulkan ketidakadilan baru. Tidak. Cara kenosis, kekuatan relasional itu percaya bahwasannya di setiap lubuk hati setiap orang yang berdosa, di setiap lubuk hati orang yang bersalah, itu harus kita anggap mereka tetap memiliki harapan akan masa depan yang baik. Jadi kalau mereka memiliki harapan akan masa depan yang baik, maka
dibutuhkan ketekunan, butuh kesabaran untuk menuju rekonsiliasi. Ya, ini cara yang mungkin menderita kalau kita nggak sabar, kalau kita tidak memiliki kesabaran seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, Minggu Palem mengundang kita untuk berani menghadapi masa-masa sulit, entah itu pertentangan kehidupan, menghadapi masa sulit, entah itu karena pandemi dan sebagainya. Kita berani menghadapi itu, berani menyongsong masa sulit itu, tetapi percaya misi utama Yesus, misi utama Mesias adalah hadirnya kehidupan dalam tanda petik. Yaitu yang menghidupkan, yang menganggap positif. Artinya apa, Seringkasih? Dalam kehidupan yang beraneka ragam ada interaksi suka dan duka, ada jerih, ada juang, ada keringat dan tetesan air mata, tapi itu semua membuka kemungkinan bagi karya Allah untuk menyembuhkan. Membuka karya Allah bagi perdamaian, bagi rekonsiliasi, supaya kekacauan kehidupan ini bisa diatasi. Intinya Bapak Ibu, untuk menempuh jalan Kristus, menempuh pikiran Kristus, menempuh kenosis Kristus memang tidak mudah. Tapi itulah Dia yang menyelamatkan kita. Caranya itulah yang membuat muncul keselamatan. Dan kita diundang untuk menjadi Kristus kecil yang memiliki kenosis, yang memiliki pikiran seperti Kristus. Dengan kekuatan relasional, dengan memandang positif bagi setiap orang. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih ya Allah, karena melalui sabda firman-Mu kami dibukakan kembali akan cara hidup kami dalam menghadapi segala sesuatu. Dengan meneladan dan belajar dalam cara Kristus menyelamatkan dunia ini. Ya Tuhan, bimbinglah hidup kami, agar kami memiliki kerendahan hati dan pengosongan diri, sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Berani menderita demi damai sejahtera. Berani menderita demi kesejahteraan dan kebaikan hidup bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Perkenankan pada kesempatan Minggu Palem ini kami berdoa untuk kesejahteraan dan kesuksesan setiap cita-cita yang dimiliki oleh anggota keluarga kami. Tuhan, biarlah anak-anak kami, cucu kami, tiap anggota keluarga kami Engkau berkati, Engkau tuntun, sehingga mereka dapat menempuh jalan yang terbaik, melalui proses yang terbaik dalam kehidupan, dan mereka pun boleh ikut belajar tentang bagaimana mengosongkan diri, bagaimana mengandalkan kekuatan relasional, bagaimana percaya bahwasanya Allah akan selalu menuntun dan memberkati di setiap kehidupan. Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di masyarakat dan di gereja. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang kesusahan, yang juga ada dalam pergumulan. Tuhan berkati mereka
sehingga mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan secara nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Engkau tolonglah pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan tadi dengan kita melambaikan palem kita menggunakan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Kristus, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Benar
Jangan ikutnya, ikut Tuhan.